ngelanjutin cerita dari part 1 kemarin tentang si Elizabeth Fritz. Jadi setelah bapaknya ini tadi datang sama si Mary Cat, bapaknya ini juga sempat mendapat interogasi dari pihak kepolisian. Dia ditanya perihal kepergian anak perempuannya ini tadi dari rumah dan menceritakan apa yang dibilang sama si Elizabeth Fritz tadi. Dia bilang seperti ini, "Pak, tadi kami menanyakan kepada anak bapak perihal kepergian dia dari rumah. Ternyata dia mengaku pernah mendapatkan pelecehan seksual dari ayahnya sendiri. Apakah itu benar?" Dan hal itu ditampik secara mentah sama si Joseph Fritz ini tadi. Dia bilang, jangan percaya orang dia anak aku. Dia bilang seperti itu ya. Dan pihak kepolisian pun menambahi dengan bumbu-bumbu yang terlalu hiperbola. Dia, iya ya Pak ya, kita pun juga curiga karena dia kaburnya ini sama temannya itu yang memang udah berandalan. Jadi mungkin dia hanya mengada-ada cerita supaya kita percaya dan kita membebaskan dia. Nah dari situlah si hatinya Pak Joseph ini udah dikduk mungkin. Nah jadi ada peraturan baru dari negara Austria ini bahwa laki-laki di atas 55 tahun catatan hukum kriminalnya akan dihapuskan. Itulah yang membuat si Joseph Fritz ini tadi akan melenggang bebas melakukan segala pencabulan dan sifat bejatnya itu. Akhirnya setelah dari situ mereka pulang, dan di rumah itu si Joseph Fritz ini berpikir keras supaya bisa menutup mulut anaknya ini, jangan sampai lagi dia cerita-cerita sama orang lain dan ataupun pada siapapun, karena dia merasa Elizabeth ini udah berani cerita sama pihak kepolisian. Dari situlah akhirnya awal dia memulai rencana untuk penyekapan anaknya ini. Si Joseph ini adalah lulusan dari sarjana teknik elektro, jadi dia ahli di bidang perlistrikan dan konstruksi. Akhirnya dia memutuskan untuk membangun sebuah ruangan di bawah tanah atau di basementnya di dekat tempat kerjanya dia, karena dia bekerja di ruangan bawah tanah dari rumahnya itu. Dan dia berpesan kepada istrinya bahwa selama aku kerja di bawah, kamu jangan pernah turun dan kamu jangan pernah mengganggu pekerjaanku. Istrinya aja, dia melakukan kesalahan apapun dimaafkan, dan dia memerintah apapun dia karena si Joseph ini memang ternyata dia terlalu mendominan untuk memimpin di dalam rumah tangganya. Nah setelah itu dia merencanakan untuk membangun sebuah tempat di ruang bawah tanah lengkap dengan segala toilet, terus ada bathtubnya juga, di dapurnya juga, kamar tidur, yang membuat bisa ditempati oleh seseorang dan tidak perlu harus keluar dari ruangan itu. Di situ pun juga dipasangnya untuk saluran angin, karena di bawah tanah kan nggak ada jendela, jadi dia pasanglah segala keperluan di bawah supaya orang itu bisa hidup seperti itu. Akhirnya setelah jadi, dia mulailah rencana itu. Dan nggak perlu waktu lama untuk dia membujuk Elizabeth supaya ikut dia turun ke basementnya di bawah. Dia bilang, ayolah nak, kau ikut aku, bantu ayah untuk pegang pintu, ayah mau pasang pintu baru di bawah. Begitu kira-kira dia bilang sama si Elizabeth. Akhirnya Elizabeth pun nurut dan dia nggak ada rasa curiga apapun sama ayahnya yang tadi. Setelah itu dia pegang itu pintu ya, si bapaknya itu tadi ngeobeng-obeng itu pintu buat bisa dipakai dan bisa menutup sempurna. Akhirnya setelah dia coba-coba, sepertinya pintunya udah berfungsi dengan baik. Nah dari situlah akhirnya si Joseph ini mendorong si Elizabeth Fritz sampai dia tersungkur dan menutup kuncinya. Karena kunci ini pakai kode rahasia dan juga pakai fingerprint, jadi cuman si Joseph Fritz aja yang bisa buka pintu itu.